Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang sejarah perumusan dasar Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini merupakan salah satu materi yang akan diujikan dari berbagai tes, seperti tes CPNS dan lain-lain. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu lahirnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya Donkutsu Junbi Kosakai. Ini merupakan badan yang dibentuk oleh Jepang untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 di gedung Chosang-in, Jalan Pejambon 6 Jakarta. Dipimpin oleh Dr. Rajiman Widodingrat selaku ketua. Dalam pidato pembukaannya menyampaikan masalah pokok menyangkut dasar negara Indonesia yang ingin dibentuk. Ada 3 orang yang memberikan pandangannya mengenai dasar negara Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin. Dalam pidato singkatnya, ia mengemukakan 5 azas, yaitu A. Peri kebangsaan, B. Peri kemanusiaan, C. Peri ketuhanan, D. Peri kerakyatan, E. Kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo dalam pidatonya mengusulkan pula 5 azas, yaitu azas persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Pada sidang hari ketiga, tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima azas dari Insinyur Soekarno itu disebut Pancasila, yang menurut beliau dapat diperas menjadi trisila atau 3 sila, yaitu A. Sosionalisme, B. Sosiodemokrasi, C. Ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan menurut Insinyur Soekarno, trisila tersebut di atas masih dapat diperas menjadi ekasila, yaitu sila kegotong royongan. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan. Selanjutnya merekomendasikan rumusan dasar negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang berisi: pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, di sini kita tahu nanti yang pertama, ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada tanggal 14 Juli 1945, dalam rapat pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancangan undang-undang yang dibacakan Insinyur Soekarno. Dalam laporan tersebut 3 masalah pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang, dan batang tubuh undang-undang dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Dokoritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas PPKI pertama, meresmikan pembukaan, dalam bahasa Belanda preambul, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah penduduk militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Dan ketiga, mempersiapkan segala sesuatu
yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. PPKI membahas konstitusi negara Indonesia dengan menggunakan naskah Piagam Jakarta yang telah disahkan oleh BPU PKI. Namun sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah 7 kata pada kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini dilakukan mengingat pesan dari pemeluk agama lain dan terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur yang merasa keberatan dengan kalimat tersebut. Mereka mengancam akan mendirikan negara sendiri apabila kalimat tersebut tidak akhirnya dicapai kesepakatan untuk menghilangkan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dilakukan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada sidang PPKI ditetapkan sistematika undang-undang sebagai berikut. Pembukaan atau mukadimah. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea. Pada alinea keempat, Undang-Undang Dasar 1945 tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Susunan dan rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perjanjian seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mulai saat itu bangsa Indonesia membulatkan tekad menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. PPKI juga mengambil beberapa keputusan penting, diantaranya yaitu yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden secara aklamasi atas usulan dari Otto Iskandar Dinata. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang membantu tugas presiden sebelum DPR atau MPR terbentuk. Tantangan terbesar yang pernah dialami Pancasila dalam mempertahankan eksistensinya sebagai ideologi bangsa ketika adanya upaya beberapa oknum untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Meletusnya G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965, sebuah gerakan untuk mengganti Pancasila menjadi paham komunisme, namun tidak berhasil karena kesadaran rakyat Indonesia dalam mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara mampu menggagalkan usaha PKI tersebut. Tantangan-tantangan yang dialami Pancasila sebagai ideologi juga muncul pada masa rejim Orde Baru, ketika Pancasila disalahgunakan sebagai dasar untuk melegitimasi tindakan-tindakan politis yang sebenarnya merupakan penyimpangan dari butir-butir yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Pancasila lahir sebagai buah hasil kemerdekaan dan menjadi penopang serta pelindung bangsa dan negara Indonesia. Pancasila memiliki arti penting, yakni sebagai filosofi, pemikiran yang mendalam, serta nilai-nilai yang mampu mewujudkan cita-cita Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi butir-butir pengalaman Pancasila sangat perlu dilakukan oleh rakyat Indonesia, sehingga Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara yang merupakan jargon semata, sesuatu yang berbeda, melainkan juga sebagai semangat rakyat Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan nasional, serta sebagai jati diri bangsa. Butir-butir pengalaman Pancasila. Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengalaman sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila.
kemudian dicabut dan diganti dengan ketetapan MPR nomor 1 MPR 2003 dengan 45 butir pengalaman Pancasila sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang, yang artinya bintang dimasukkan sebagai sebuah cahaya, seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sedangkan latar belakang hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan bukan sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segala dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Adapun butir-butirnya sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terikat membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat yang melambangkan laki-laki, lingkaran melambangkan perempuan, mata rantai yang berkait melambangkan setiap manusia, laki-laki dan perempuan membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Adapun butir-butir sila kedua adalah yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin, merupakan pohon besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya. Seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Selain itu, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar kemana-mana, namun tetap berasal dari pohon yang sama, seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Adapun butir-butirnya, yang pertama, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan benteng. Dilambangkan karena benteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Adapun butir-butir dari sila keempat, yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Empat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Lima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Enam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas, digunakan karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Adapun butir-butirnya, yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.